Datang di JSL Bejo Shop. Berikut ini adalah tutorial dari RFID Milfar ya, yang 13,56 MHz access control card reader keypad LED, dan yang penting adalah waterproof. Ini waterproof ya, jadi untuk outdoor nggak ada masalah. Akses ini bukan kontrol, jadi ini hanya aksesnya saja. Jadi nanti saya akan kasih informasi ya detailnya. Jadi ini untuk kontrolnya harus ditambah controller lagi. Jadi ini hanya akses kontrol, aksesnya saja atau scannernya saja. Ya, ini scanner. Jadi kalau untuk kontrolnya nanti akan saya jelaskan. Jadi ini scannernya seperti ini. Nah, scanner ini menarik karena scanner ini bisa untuk scan KTP. Nanti kita akan coba ya KTP. Jadi KTP bisa terdeteksi dan jaraknya cukup jauh. Jadi kita akan trial, kita akan tes ya, saya akan buat tutorialnya. Jadi kalau nanti beli di JSL Bejo Shop bentuknya seperti ini, ininya begini ya, ada kertas petunjuknya, ada kertas petunjuknya. Jadi kalau untuk bisa dijalankan kita harus menggunakan tambahan controller lain ya. Ini controllernya ya, jadi ini scannernya, ini controllernya. Controller ini sebetulnya dia juga bisa digunakan hanya untuk frekuensi 125 kHz ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah lihat di video sebelumnya, kontrol ini juga digunakan untuk kontrol ya, tetapi frekuensinya 125 kHz. Sedangkan ini scannernya untuk 113,56 MHz. Jadi berbeda ya, berbeda. Jadi kalau teman-teman nanti beli, bisa digunakan untuk yang 13,56 pakai scanner ini, atau kalau yang 125 kHz pakai scannernya ini ya, bisa dua-duanya dipakai. Oke, nanti saya akan tunjukkan perbedaannya. Oke ya, isinya akan ini saya sudah siapkan. Jadi isinya untuk yang RFID 13,56 MHz ya. Jadi ini ada beberapa kabel ya, ada berapa kabel ini? 1 2 3 4 5 6 7 kabel, tapi kita tidak pakai semua ya. Kita tidak pakai semua. Hanya 4 kabel yang kita pakai. Oke, kita akan tunjukkan. Saya akan informasikan juga di RFID ada beberapa frekuensi ya yang dipakai, tetapi yang common atau yang umum yang digunakan adalah 120 kHz yang menggunakan kontrol ini ya. Jadi kontrolnya seperti ini. Oke ya, kita akan coba. Ini adalah kartu RFID yang 13,56 kHz ya, seperti ini. KTP juga sama. Nah, ini adalah RFID yang 120 kHz. Untuk membedakan saya akan coba informasikan. Jadi kita menggunakan alat ini. Ya. Ini adalah kartu yang 125 kHz ya, nanti kita tes ya. ID-nya 125 kHz ya. Sedangkan yang ini adalah kartu yang 13,56 kHz. Jadi ini kartunya seperti ini.
Jadi yang membedakan seperti itu ya. Oke, kita akan coba. Saya sudah sambung ini di terminal. Terminal ini bisa didapat di toko listrik untuk memudahkan kita saja. Sedangkan kalau untuk pemasangan permanen mungkin tidak perlu terminal ini ya. Kemudian ini saya sudah sambung ya. Jadi teman-teman kalau bisa lihat bahwa di sini kalau kita beli ini udah ada manual booknya ya. Ini cara settingnya, bisa lihat nanti di video sebelumnya. Jadi cara settingnya, kemudian ini terjemahan manualnya ya, cuman manual. Kemudian ini manual aslinya ya, jadi lengkap. Oke, saya langsung saja. Jadi yang dibutuhkan adalah di sini ya, seperti ini. Ini adalah tegangan positif ya, ini negatif, ini NDO, ini D1, D0, D1 ya. Kalau di sini kita bisa lihat ya. Jadi yang warna hijau dan putih ini D0 nya hijau, kemudian D1 nya putih ya. Jadi ini saya perlihatkan, saya coba buka yang baru supaya lebih jelas. Lebih jelas ya, yang baru ini adalah positif 12 volt ya. Kemudian ini negatif, ground, NC, NO, open, D0, D1. Nah ini D0, D1 yang kita akan sambung. Oke, saya sudah coba sambung ya. Jadi yang saya pakai adalah plus minus D0, D1 ya. Oke, plus minusnya kita sudah ambil. Kemudian ini yang warna merah ini plus untuk scannernya ya, plus untuk scannernya. Jadi kita akan pasang scannernya, ini merah-merah ya. Oke, terus yang hitam juga sama, hitam kita pasang hitam. Kebetulan saya sudah siapkan warna yang sama ya, untuk memudahkan. Oke. Kemudian yang D0, D0 di sini adalah warnanya hijau. Ini juga hijau, saya buat hijau. Jadi D0 nya hijau, kita masukkan D0. Oke. Nah, yang D1 nya saya kasih putih, di sini juga putih. Oke. Sedangkan kabel-kabel yang lain seperti yang biru ya, biru itu untuk tambahan LED, bisa disambungkan ke LED. Yellow itu ke speaker atau kuningnya ke speaker, dan grey itu masuk ke data. Kalau kita mau ambil data ya, tapi butuh converter lagi untuk ambil data. Jadi apa yang di scan di sini akan masuk ke data lewat warna abu-abu grey ya. Tapi saya belum explore lagi ini. Tapi kita akan coba yang untuk informasi D0 dan D1 saja. Kita buat kontrolnya saja. Oke, sudah lengkap ya. Ini power supply-nya. Power supply-nya nggak harus pakai begini, ini juga bisa langsung menggunakan adaptor 12 volt ya. Adaptor 12 volt. Oke. Kita akan tes. Ya. Kita akan tes fungsinya. Kita sambung.
dengan tegangan 12 volt. Oke, masukkan dengan 12 volt, sudah nyambung ya. Jadi ini yang 125 kHz, ini yang 13,56 MHz ya. Kalau kita scan ini yang 13,56 MHz ya, yang kalau di sini bisa ya, warna hijau kelihatan. Kalau di sini nggak bisa. Demikian sebaliknya, ini yang ada nomornya, ini adalah 125 kHz. Di sini nggak bisa, di sini bisa. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau daftarkan kartu kita. Nah, untuk mendaftarkan kartu, justru yang berfungsi yang kita harus setting justru di sini. Ini nggak perlu disetting lagi karena ini sebetulnya dia hanya memberikan data informasi saja. Jadi kelebihannya ini adalah ini dia waterproof ya, dan bisa scanner untuk untuk KTP maupun yang frekuensinya 13,56. Contohnya ini ya. Ini saya punya KTP ya, kita coba scan. Nah, bisa ya. Kita scan, nah warna hijau. Jadi kalau bisa dia berubah warna hijau. Nah, ini juga bisa. Oke, kita akan coba untuk setting. Jadi di sini ada password sistemnya adalah bintang 999 pagar. Nah, ini ada contoh semuanya. Ini kita bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Video saya yang sebelumnya itu detail ya untuk menjelaskan, tetapi kali ini saya tidak perlu detail menjelaskan karena sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Coba nanti lihat di JSL Bejo Shop video sebelumnya. Sekarang saya mau daftarkan kartu yang 13,56 MHz ya, dan KTP saya. Oke, untuk pertama kali kita masuk ke setting ya. Settingnya adalah bintang 9999 pagar. Nah, ini udah klik ini. Kita mau daftarkan. Kalau kita mau daftarkan adalah kita daftarkan yang poin 9 nih ya. Daftar satu persatu RFID ya. Saya ulangi, ini udah berubah lagi. Bintang 1 2 3 4 pagar. Ini masuknya ke 1 pagar. Kita scan. Scan pertama, scan kedua, kemudian pagar, masuk ke bintang. Nah, ini sudah bisa. Nah, warnanya merah hijau ya. Lagi, oke, kita mau scan, kita mau daftarkan KTP kita, bisa juga. Jadi bintang 1 2 3 4 pagar, 1 pagar, scan 1, scan 2 pagar, bintang. Nah, kita scan lagi. Nah, bisa ya, warnanya hijau. Kalau yang belum didaftarkan juga nggak bisa nih, ini belum daftar ya. Jaraknya cukup jauh ini, bisa scan ya. Ini saya liatin. Nah, jaraknya cukup jauh. Oke, kalau misalnya kita mau daftarkan kembali sama seperti tadi ya, jadi kita bisa lihat. Nah, kita juga bisa mendaftarkan kartu yang 120 kHz ini dengan sistem yang sama, tetapi scan-nya bukan di sini tetapi di sini. Kita akan coba ya. Ini belum bisa ya, kita akan coba.
1, 2, 3, 4, scan lagi, pagar, bintang. Nah, ini kita sudah punya yang, ulang lagi. Oh, ternyata harus salah satu ya. Jadi ini hanya berfungsi sebagai kontrol saja. Ternyata tidak bisa. Jadi saya ulangi, 1, 2, kita ulang lagi. Tuh, nggak bisa. Coba ya, 1, 2, 3, 4, pagar. Nah, ternyata nggak bisa. Jadi hanya menggunakan yang 13,56 saja yang bisa, karena ini sudah terkoneksi sehingga dia hanya bisa menggunakan yang 13,56. Oke, kita akan daftarkan lagi yang 13,56. Kebetulan yang 2 ini belum ya, kita akan daftarkan. 9999 pagar, kita scan lagi, pagar, bintang. Nah, kita tes lagi. Cek dulu kenapa nggak bisa. Bintang, 1, 2. Kita matikan dulu ya, kita jalanin dulu. Bisa, kita katakan lagi, 1, 2, 3, 4 lagi, pagar, bintang. Oke. Kenapa nggak bisa? Saya coba dulu. Ya. Oke, bisa ini. Tes lagi. Nah. Ini belum bisa. Oke, kita daftarkan. 1, 2, 3, 4 pagar, scan. Oh, salah, bintang, 1, 2, 3, 4 pagar, 1 pagar. Oke, scan 1, scan 2 pagar, bintang. Oke, nah udah bisa ya. Sekarang kita ulangi lagi ya. Bintang, 1, 2, 3, 4 pagar, 1 pagar, kedip-kedip ya. Scan 1, scan 2 pagar, bintang. Nah, oke. Kita akan coba kalau yang menggunakan 120 kHz. Kita coba. Bintang, 1, 2, 3, 4 pagar, 1 pagar, scan kedua, pagar, bintang. Nah, bisa juga ternyata ya. Jadi bisa digunakan dua-duanya. Jadi kalau mau pakai kartu yang 125 kHz menggunakan ini,
Kalau yang menggunakan 13,58 menggunakan scanner ini. Kita ulangi ya. Ini kebetulan belum bisa. Kita akan tentang 1 2 3 4 pagar, 1 pagar, scan 1, scan 2 pagar, bintang. Oke, tes. Nah, bisa. Jadi dengan kita beli paket ini, kita bisa menggunakan 125 kHz atau menggunakan yang 13,56 MHz yang menggunakan IC ya. Di sini disebutkan IC ya. Oke, jadi begitu teman-teman. Ini kalau punya KTP juga bisa dipakai. Nah, kita bisa buka pintu dengan KTP kita ya. Jadi kalau ini cukup tebal, jadi misalnya cukup tebal, jadi kalau kita misalnya di dalam dompet pun bisa masih ya. Jadi itu teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube kami ya. Dan jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Ini waterproof, silahkan ditanyakan. Dan jangan lupa kalau beli barangnya di JSL Bejo Shop, ada di Shopee ya, di Shopee, di Tokopedia maupun di Bukalapak. Terima kasih.